Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat jamaah Masjid Qaulul Haq rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan ulun menyampaikan pesan-pesan takwa untuk diri pribadi ulun dan juga pian badataan. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita bersyukur di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, 17 Safar 1443 Hijriah, seiring dengan turunnya hujan gerimis yang menandakan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berhadir melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Hari Jumat ini bertambah keberkahan karena bertepatan dengan peringatan hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-495. 24 September 1526, 495 tahun yang lalu bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 932 Hijriah. Bermula berdirinya Kota Banjarmasin dengan diislamkannya Pangeran Samudra dan dinobatkan menjadi Sultan pertama Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryansah. Kampung Muarakuin, pinggir Banyu, terus berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa hingga menjadi Kota Banjarmasin hari ini. Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini bahkan telah berkembang menjadi metropolitan Banjarmasin Bakula yang hiruk-pikuk kehidupannya tidak lepas dari denyut nadi keberkahan dari alim ulama, para habaib, dan juga keislaman kita yang terus senantiasa berkembang, sehingga Kota Banjarmasin yang religius ini alhamdulillah menemukan jati dirinya dengan menyematkan Banjarmasin Baiman. Baiman orangnya, barasih wan nyaman kotanya, dan mudah-mudahan bujur-bujur menjadi kota nang baiman, bauntung wan batuah, dan lebih bermartabat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat hari jadi hari ini. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat yang telah kuberikan, kata Allah, maka niscaya akan aku tambah nikmat itu. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang ingkar, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengingatkan kita semua agar senantiasa memakmurkan masjid-masjid dengan berbagai macam kegiatan keagamaan
syiar Islam yang terus senantiasa berkumandang tak akan hilang di muka bumi ketika azan terus berkumandang. Ketika azan dikumandangkan dan salat didirikan, insyaallah kemakmuran suatu tempat itu menjadi keberkahan bagi warganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masjid adalah rumah Allah, maka memasukinya harus dalam keadaan suci, bersih. Kita bersyukur masjid kemudian berdiri di kawasan ini adalah sebuah keberkahan dan betul-betul niat yang ikhlas dari warga dan seluruh jamaah, sehingga termasuk golongan orang-orang nang bauntung tadi, yaitu orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlama mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fiha wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Itulah pertanyaan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Mudah-mudahan kita barataan termasuk bukanlah orang yang merobohkan, tetapi orang yang mendirikan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Memakmurkannya itu lebih penting lagi daripada sekedar mendirikan. Jangan sampai hanya bisa membangun kemudian tidak bisa mengisi. Bangunannya bagus, indah, luar biasa, tetapi masjidnya kosong. Itu sangat-sangatlah menderita kita. Karena membangun masjid, memakmurkannya adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Niat yang begitu ikhlas untuk mendirikan masjid adalah juga diimbangi dengan mengisi masjid itu dengan peribadatan. Bahkan fungsi-fungsi masjid haruslah dijalankan bukan hanya sebagai fungsi peribadatan, tetapi juga manajemen masjidnya harus dikelola dengan baik. Masjidnya menjadi lambang kemakmuran. Bahkan dari masjidlah orang kemudian semakin taat, dan masjid memberi berbagai macam dan menyalurkan zakat, infak, sedekah dari berbagai pihak, sehingga masyarakat yang harus dibantu para mustad'afin merasakan kehadiran masjid sebagai sebuah keberkahan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Memakmurkannya berarti membangunnya, memperindah, memperkokoh bangunannya. Tetapi kemudian bukan sekedar itu, memakmurkan juga adalah senantiasa masjid tidak pernah lepas daripada zikir kepada Allah, makmur kehidupannya, dan juga penuh dengan kajian-kajian keagamaan yang kemudian menjadi munawwir, ya, menjadi cahaya bagi sekelilingnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amal ibadah kita mudah-mudahan dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal kebajikan yang bernilai pahala di sisi Allah. Dengan pahala tersebut kita meraih keridhaannya, sehingga kemudian kita berhak untuk mendapatkan kasih sayangnya dan mendapatkan surga jannah yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Man banallahu masjidah banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah taala, maka Allah akan membuatkannya semisal itu di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masjid yang kita bangun adalah masjid dengan dasar takwa yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Quba dan Masjid Madinah yang dibangun atas dasar takwa. Bukanlah Masjid Dirar yang dibangun atas dasar kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengingatkan kita semua
dalam surah At-Taubah lanjutannya, walladzina ittakhadhu masjida dirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minin. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan bagi kaum muslimin, untuk kekafirannya dan memecah belah orang-orang mukmin. Itulah yang dinamakan dengan masjid dirar. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut untuk kamu sholat di dalamnya, karena di dalamnya itulah orang-orang kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan dirinya, mereguk keimanan dan kelezatan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang diliputi dengan kasih sayangnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. بارك الله لي وللقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu hazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة أجمعين وأن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.